Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sangkajaya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rijal di program Kisah Misteri. Sebuah kisah yang mungkin saja kalian alami. Alhamdulillah, di episode kali ini saya telah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau berprofesi sebagai salah satu tenaga pendidik di daerah Kabupaten Sumedang. Beliau ini adalah masih keturunan dari kerajaan Sumedang Larang menurut keterangan dari kakek buyutnya. Nah, seperti apa alur cerita pengalaman spiritual narasumber kali ini? Kita langsung saja sambut. Di samping saya telah hadir Kang Yogi. Oke, Kang Yogi, sampurasun. Sampai. Damang, Kang? Alhamdulillah, Damang. Terima kasih kepada Kang Yogi telah berpartisipasi di program Kisah Misteri pada episode kali ini ya, Kang. Tadi kita telah berbincang sedikit nih di belakang layar tadi bahwa Kang Yogi ini memiliki beberapa pengalaman spiritual ya, Kang ya. Salah satunya yang menarik buat saya ini tadi Kang Yogi bercerita bahwa Kang Yogi ini masih keturunan terakhir dari kerajaan Sumedang Larang. Yang kita ketahui kerajaan Sumedang Larang ini menjadi penerus dari kerajaan Pajajaran. Betul. Mungkin bisa dibagikan, Kang, sepenggal kisah spiritualnya kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke, sekarang nih ceritanya. Ya, boleh dimulai. Baik, mungkin ini percaya nggak percaya ya. Cuman yang saya alami dan saya rasakan itu seperti ada ikatan batin juga. Kemudian ada satu ketika nenek tuh mengatakan ini loh silsilahnya, kemudian ini loh keturunan kamu kayak gini, bahkan dia itu sempet ngasih yang namanya kertas dari silsilah Pajajaran. Nah itu wah pokoknya kertas tuh kuno banget kayak kertas coklat yang udah robek-robek, kayak kalau di museum Sumedang tuh pasti ada yang namanya dari silsilah ini tuh. Yang saya tahu itu namanya Sintawati. Yang Sintawati atau enggak, Ratu ya? Ratu. Nah, seperti itu. Kemudian sewaktu umur kelas 5 SD tuh. Nah, ada suatu ketika itu saya bermimpi, mungkin entah itu apa, karena waktu kecil tuh mikirnya apa nih ini gelap-gelap gini kayak putih-putih kayak gitu. Terus semenjak itu saya ngerasa sensitif dengan berbagai hal, misalkan ke tempat-tempat kayak ziarah, terus kayak ya misalnya kayak yang katanya angker kayak gitu, entah kenapa ya nggak takut gitu, kayak berani gitu kan. Jadi mungkin nanti dijabarkan sih, kepanjangan kali ya. Mungkin ambil dari sisi ininya aja, bahwa kalau bukan al-karomah atau apa, cuma ini ada satu pesan mungkin yang ingin dia sampaikan, yaitu tentang ibadah. Iya. Karena saya jujur mungkin masih bolong-bolong untuk tentang ibadah ya. Mungkin ada bolongnya juga tentang ibadah. Nah, pada sampai akhirnya saya ada satu kejadian juga, pengalaman saya bermimpi dan itu kejadian. Mimpi Akang kan biasa mimpi itu bunga tidur ya, Kang? Ya. Jadi ini mimpi Akang terjadi di dunia nyata gitu? Terjadi gitu. Okay. Kayak misalkan bermimpi nih, sekarang nih bermimpi, terus 2 minggu kemudian itu pasti terjadi dan sesuai kata-katanya juga. Kalau zaman sekarang tuh disebutnya dejavu. Ya dejavu kayak gitu. Apa kelebihan saya itu nggak tahu gitu. Dan awalnya percaya nggak percaya, tapi itu benar-benar kejadian yang saya alamin sendiri gitu. Terus kemudian selain dari itu, mungkin saya juga pernah ngelihat dulu itu dekat rumah mungkin masih nggak seperti sekarang. Banyak kendaraan, kemudian lampu-lampu juga, kemudian rumah-rumah yang udah pada bagus kayak gitu. Ada agak lebih mungkin zamannya beda, zamannya beda. Terus ada momen dimana
yang namanya kereta kencana tuh lewat depan rumah. Asli lewat terdengar Kang? Bahkan tetangga itu nggak hanya saya gitu yang lihat, tetangga juga lihat. Itu sampai 3 kali. Oh, berarti nggak hanya suara, langsung menampakkan gitu? Langsung. Itu dulu banget. Terus ya mungkin warga di situ juga notice atau ngeh gitu ya, dan nggak hanya saya yang lihat. Oke, yang menariknya gini Kang, tadi kita mundur ke belakang ya Kang. Tadi Akang sempat berbicara tentang Ratu siapa tadi? Sintawati. Nah, itu Ratu Sintawati itu, jadi Akang silsilahnya dari situ mungkin, dari kakek buyutnya, dari yang paling Ratu Sintawati ya. Itu dari kerajaan mungkin Galuh atau Sumedang Larang. Sumedang Larang. Sumedang Larang ya. Oke. Nah, kemudian Akang mulai bermimpi nih kan, waktu kecil ya, kurang lebih dari Akang SD ya. Itu mimpi itu kan tadi kata Akang sempat berbicara terjadi, mimpi terjadi. Itu sekali ataupun sering itu terjadinya? Itu hampir ketika saya dalam posisi misalkan sedih atau merasakan sesuatu yang akan datang, misalkan perasaan yang bakal ada kejadian ini atau sesuatu yang nggak mengenakan. Atau sebuah teguran. Mungkin udah selebihnya sebelumnya udah ada firasat dulu mungkin ya. Firasat mungkin. Baru terjadi mimpi dan benar terjadi di dunia nyata. Itu mungkin prosesnya nggak hanya sekali ya, Akang sering mungkin mimpi terjadi gitu. Dan tadi juga Akang sempat bilang tentang kereta kencana ya. Mungkin kereta kencana itu identik dengan sebuah keraton atau kerajaan ya. Iya, betul. Itu benar-benar datang di depan rumah. Mungkin kejadiannya itu waktu Akang masih kecil juga itu, atau udah beranjak SMP itu. SMP itu. Dan itu yang menyaksikan banyak, beberapa orang atau tetangga. Untuk yang pertama hanya saya. Kemudian yang keduanya baru tetangga dari abah sama mungkin bibi ya disebutnya. Dia juga ngeh. Saya pun cerita begini. Bi, malam dengar suara lonceng kereta kencana nggak? Kemudian Sina itu menjawab, dengar suara kereta kencana di depan rumah persis, sama dia juga ngelihat. Dan ya mungkin beberapa orang saya nggak percaya sih, cuman itu yang saya alamin. Dan itu bertanya pada tetangga di situ, apalagi bibi sama abah. Nah Kang, yang Akang lihat tuh waktu kereta kencana itu ada di depan rumah Akang ya, itu ada apa saja sih yang Akang lihat di kereta kencana itu? Kayak yang keraton aja. Ada sosok apa? Atau ada lengkap dengan penjaganya, dengan kudanya yang terus kemudian kayak pakai tiger, nggak tahu ngejemput apa. Pokoknya depan rumah itu bener-bener kayak bah kerajaan. Tapi itu Kang, sosok yang tadi pakai sigernya itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Mungkin itu yang disebut tadi. Leluhur itu ya. Iya. Pemirsa ya, lumayan nih. Itu agak gerah juga ini Pak. Iya, gerah ya untuk menceritakan. Oke, itu cukup menarik ya. Jarang itu, misalkan saya juga sempat mendengar nih cerita-cerita, misalkan ada sebuah lonceng atau kayak pendakian gunung ya, itu sebetulnya itu ciri dari gerbang gaib atau alam gaib di situ terbuka ya itu. Nah, Akang sendiri melihat ada sosok kereta kencana mungkin ya. Itu mungkin terjadi Akang berapa kali Kang melihat itu? Lebih dari 3 kali. Cuman sudah menampakkan seperti itu, tidak ada interaksi, ada kejadian lagi nggak ada. Cuman menampakkan diri di depan. Iya. Oke. Mungkin setelah itu ada apa lagi Kang yang Akang alami setelah kejadian itu? Untuk setelah kejadian itu mungkin dari keluarga saya sendiri itu mungkin lebih sekedar mengingatkan bahwa yang namanya untuk kereta kencana kan penjemputan. Penjemputan hal-hal yang mungkin
belum waktunya atau gimana, cuman penjemputan. Kalau misalkan kita kan meninggal dengan pasaran, cuman ini dari segi goibnya entah mau dibawa kemana. Kalau sama kereta ini namanya penjemputan yang kita nggak tahu kemana. Iya. Terus setelah kejadian itu ya kemudian bermimpi lagi tuh. Bermimpi lagi, mimpi rumah itu dihancurin. Rumah siapa? Rumah saya sebelum yang sekarang. Dulu itu kan ini nggak ke depan kayak sekarang, tapi luas ya. Ya, Luas, ada garasi juga dulu itu. Nah, mimpi kayak begitu, dan pada akhirnya itu saya kena yang namanya ginjal. Oh, karena sempat sakit. Iya, sempat sakit. Waktu itu SD sakit ke ginjal. Saya udah berobat kemana-mana, itu normal. Oh, hasil scan dokter Scan normal. normal dokter. Saya udah ke beberapa rumah sakit di Sumedang, normal semua. Udah ke namanya orang pinter, tetap nggak bisa Nggak ada, ini, nggak ada, sembuh ya. nggak sembuh. Cuman pada suatu ketika ini abah, nggak tahu dia terus yang namanya ngebantu lah, zikir, dia diberi petunjuk, alhamdulillah dia ke yang namanya, yang katanya ya, saya nggak tahu karena dulu masih kecil, yang katanya ini nyari air ini sampai ketemu sama buaya. Oke, akhirnya diberilah saya air, boleh air itu ketika udah di Sumedang nih nggak sanggup, saya dilarikan ke Bandung, Rumah sakit Bandung. Nggak sembuh itu masih selama 3 bulan lebih. Yang namanya gagal ginjal ini, badan tuh bengkak semua, kalau diginiin tuh nggak balik lagi. Oh, bengkak Semua nggak balik lagi. Dan pada akhirnya ya yang air tadi itu dikasih ke saya selang beberapa minggu, hampir 2 minggu lebih, mau ke 1 bulan. Air itu dikasih ke saya, alhamdulillah 3 hari kemudiannya lagi saya udah bisa pulang. Terus minta permintaan yang ini dari saya secara nggak sadar, minta permintaan yang mungkin silahkan minta beberapa dari kedua orang tua. Minta apa ya, saya pengennya mobil, minta mobil. Dan akhirnya alhamdulillah Kesempatan ya sembuh. minta mobil ya kau. Itu nggak tahu kenapa, mungkin apa ya, flashback ke belakangnya yang kereta kencana itu. Oke, jadi mungkin gini Kang, Akang waktu itu bukan bermimpi, yang melihat kereta kencana depan rumah. Selang beberapa hari atau beberapa bulan dari situ Akang sakit gitu. Iya. Gagal ginjal. Itu tahu gagal ginjal dari siapa Kang? Diagnosa siapa? Diagnosa gagal ginjal itu dari Bandung, Rumah sakit Bandung. Cuman tetap tidak sembuh ya. Tidak sembuh. Tapi tadi Akang sempat berbicara bahwa di rumah sakit ini diagnosanya nggak sakit, normal. Ketahuan di Bandung gitu. Iya. Gagal Setelah ginjal. dikasih air itu. Oh, setelah dikasih air itu. Oke. Tapi tadi yang menarik nih Kang, air itu tadi kata Akang mendapatkan air itu sempat bertemu dengan sosok buaya dulu. Iya, kata Abah Itu ya. Abah nyarinya di mana sebenarnya? Di pegunungan yang namanya, dulu kan sebelum Jati Gede nih, nggak tahu ke sebelah mana, itu ke daerah Wetan gitu kalau nggak salah. Kalau sini nyebutnya Wetan ya. Iya. Daerah Wetan, Timur lah, nggak tahu. timur. Iya. Katanya di pinggir-pinggir deket Cimanuk kalau Oke, nggak salah. aliran Sungai Cimanuk. Aliran Sungai Cimanuk atau apa. Tapi nggak tahu tempatnya di mana. Cuman yang dikasih tahu saya gitu, nyari-nyari air ke hutan-hutan tengah malam berdua hanya untuk air. Cuman itu berarti airnya nggak air sembarangan ya, nggak bukan, maksudnya bukan di aliran Sungai Cimanuk, tapi ada di suatu lokasi tempat menurut petunjuk dari Abah ya, gitu, mungkin ambil di situ, tapi di situ ada buaya. Iya, ada buaya. Nggak tahu itu benar atau enggaknya. Cuman dia di sana berzikir, terus minta pertolongan agar kesembuhan. Dan setelah minum air itu sampai detik ini Akang udah Ya alhamdulillah sehat, nggak kambuh-kambuh lagi ya. Itu cukup menarik ya, hal di luar nalar juga ya Kang ya.
itu diagnosa dokter tidak terdeteksi, tidak ada apa-apa, tapi Akang merasakan tubuh emang sakit ya, gagal ginjal seperti bengkak-bengkak, dan kemudian terdeteksi di Rumah Sakit Bandung setelah diberi air itu ya. Ya, tapi langsung sembuh alhamdulillahnya. Ya. Mungkin setelah itu ada lagi Kang pengalaman Mungkin maaf, ngelanjutin cerita yang tadi. Iya. Sebelumnya ada lagi tuh. Jadi sebelum saya sakit itu ada gagak ke rumah. Oh, gagal. Kayak orang pertanda syirik lah. Kalau Iya, iya. gagak itu kan identik dengan peluh atau santet. Nah, di sana mungkin nggak kuat ya ke nenek. Kayaknya ke nenek. Ketika nenek berangkat pergi haji, nah itu saya yang kena. Di saat nenek nggak ada di rumah, Ya, jadi mungkin tujuannya bisa ke nenek itu ya. iya, Cuman nenek Ya. tidak ada, ataupun nenek mungkin bentengnya kuat, iya. Betul. kena ke Akang gitu. Mungkin Kang, gimana? Ada lagi pengalaman spiritual lainnya? Untuk pengalaman spiritual selanjutnya yang saya alami ya, untuk sekarang mungkin lebih sensitif, Sensitif ya? sensitif, Lebih peka ya? lebih peka. Nggak tahu kenapa. Hmm. Sebelumnya nggak sesensitif ini. Jadi ada sosok atau bayangan orang. Jadi tapi entah kenapa nggak takut. Nggak takut. Malah pengen diajak ngobrol tuh mah susah. Oke. Iya. Oke. Jadi mungkin saya pernah mendengar juga nih Kang, kalau misalkan tadi kan Akang turunan ya, turunan dari kerajaan Sumedang Larang yang terakhir dari Ibu Ratu siapa tadi? Sintawati ya. Nah, yang saya ketahui mungkin kalau terah turunan seperti itu bisa jadi memang ada sebuah ilmu yang dititiskan. Mungkin bisa jadi ke Akang gitu ya. Cuman mungkin ada proses ya, itu biasanya sempat sakit dulu. Itu bentuk dari sinkronisasi. Kalau sebuah data server itu sinkronisasi ya. Jadi antara energi sosok gaib itu dengan tubuh Akang masih terjadi sakit dulu. Nah, tapi setelah sakit mungkin tadi Akang berbicara, Akang sekarang sensitif. Nah, mungkin itu sekarang energi itu sudah menyatu mungkin dengan tubuh Akang sekarang menjadi sensitif, mungkin peka terhadap hal-hal yang ya di luar nalar Ya, gitu itu. mungkin. Oke, mungkin nanti bisa next ya Kang. Tadi juga kan Akang sempat bercerita, katanya Akang sempat melihat juga nih sosok-sosok interaksi makhluk astral saat Akang bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Sumedang, karena profesi Akang yaitu sebagai tenaga pendidik ya. Mungkin nanti next bisa di episode kedua ya Kang ya. Boleh. Pemirsa, tadi kita telah mendengar cerita pengalaman dari Kang Yogi selama beliau masih kecil hingga beranjak dewasa. Tadi unik sekali ya, Kang Yogi ini masih keturunan dari kerajaan Sumedang Larang, dan beliau juga sempat mengalami kejadian-kejadian aneh seperti melihat sosok kereta kencana, sempat sakit juga, dan akhirnya sekarang Kang Yogi ini menjadi sosok yang peka terhadap hal-hal gaib yang ada di sekitar. Nah, mungkin bisa diambil hikmah dan pelajarannya bahwa memang benar sosok makhluk astral ataupun makhluk gaib itu memang benar adanya. Dan ya, menurut keterangan juga kan makhluk gaib itu memang ada, kehidupannya sama seperti kita manusia. Hanya kita tetap harus menjaga, harus berdoa agar terhindar dari gangguan-gangguan gaib. Oke, Kang Yogi, terima kasih atas waktunya ya, telah berbincang di program Kisah Misteri kali ini. Mudah-mudahan nanti kita next lagi ya Kang ya, di episode kedua. Oke, terima kasih sekali lagi Kang. Siap. Nah, baik pemirsa, mungkin sekian perjumpaan Kisah Misteri di episode kali ini. Akhir kata, saya Rijal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.